Halo, selamat sore. Kita sedang dalam perjalanan dari Pondok Pesantren Al Zaitun menuju kembali ke Jakarta. Alhamdulillah hari ini semua kegiatan berjalan dengan lancar. Ada perjalanan pulang, kami berbarengan dengan salah seorang pimpinan dari Asosiasi Advokat Indonesia. Tepatnya Wakil Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia, Bapak Rijal Akbar. Halo Pak Rijal, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Rijal, tadi kita sudah ngikutin perayaan 1 Muharram di Mahat Al Zaitun ya Pak. Gimana menurut Bapak hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, bahwa kami bisa bersilaturahmi, berkunjung, melihat secara langsung Pondok Pesantren Al Zaitun ya. Ya, Pondok Pesantren Al Zaitun. Ya, Al Zaitun yang selama ini dalam bayangan saya belum sama sekali tidak terbayang dengan adanya berita-berita di medsos, bahwa dalam bayangan saya seolah-olah keadaan atau situasi di pondok pesantren itu adalah sangat-sangat menyeramkan dan sangat tertutup, apalagi terhadap orang-orang luar, dalam arti bukan sebagai orang yang berkaitan langsung, misalnya putra-putrinya mondok di sana ataupun sebagai pengurus dan sebagainya. Tapi dengan melihat secara langsung, sehingga ada yang selama ini saya tuh sama sekali tidak menduga bahwa ini menimbulkan kesan yang sangat luar biasa, bahwa ternyata kondisi di seputar Pondok Pesantren Al Zaitun itu sangat kondisinya sangat membuat perasaan kita damai dengan keramahan yang ditunjukkan oleh keluarga besar, baik itu pengurus maupun para santri ataupun para wali santri yang berpapasan untuk bertemu dengan kami, sangat-sangat ramah. Dan itu mencerminkan bahwa itu ya memang pendidikan di pondok pesantren itu demikian, menjunjung tinggi etika tata krama. Oke, Pak, itu kan ini sebenarnya Al Zaitun ini sedang viral-viralnya Pak. Banyak sekali berita negatif mengenai Al Zaitun itu. Menurut ada yang NII lah, Prisek lah, perampokan dan sebagainya. Itu menurut pandangan Pak Rijal Akbar itu seperti apa itu sebenarnya berita-berita itu? Ini pandangan Bapak nih. Ya, kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang pengacara yang merupakan salah satu dari penegak hukum di antara penegak hukum yang lain, yaitu polisi, jaksa, hakim. Pengacara itu termasuk dalam kategori penegak hukum yang disebut dengan satu wangsa. Jadi kalau memang ada kejadian-kejadian begitu, tentunya aparat yang punya kewenangan, dalam ini kepolisian, tidak tinggal diam. Polisi tentunya akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam undang-undang hukum pidana, yaitu melakukan penyelidikan dan sebagainya. Tapi ternyata kan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar hal yang semacam itu. Hanya kemarin melihat hanya demo ya, itu negara demokrasi, kebebasan berpendapat. Tentunya tidak bisa melarang orang untuk berdemo. Artinya sepanjang itu demo itu mendapatkan izin. Tapi tentunya dalam hal ini demo-demo itu pun harus ada aturan mainnya. Tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghujat dan sebagainya. Dan terhadap dugaan tindakan-tindakan yang terjadi tentang adanya dugaan tindak kriminal, laporkan di kepolisian. Bukan dengan cara-cara demo seperti itu. Jadi yang beradab sebenarnya kalau memang dirugikan dilaporkan ya Pak ya? Ya. Oke. Mengenai berita ini sebagai orang tua, sebagai orang yang mengerti hukum gitu kan, Bapak mungkin punya pesan kepada para wali santri, para alumni, dan mungkin santri yang sedang aktif belajar di sana. Kalau menurut pendapat saya,
kalau terjadi hal-hal semacam itu tidak perlu atau tidak usah ditanggapi dengan emosi, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang akan menimbulkan masalah hukum. Misalnya orang yang di demo kita pukulin, atau orang kita perlawanan dengan perlawanan yang mohon maaf tidak sesuai dengan aturan hukum. Kalau memang ada hal-hal semacam itu, tentunya wali santri kan selama ini komunikasi yang terjalin dengan pihak pondok pesantren atau pengurus ataupun siapapun yang berkaitan dengan masalah pendidikan putra putrinya, tentu kan bisa minta informasi secara langsung dari sumber yang betul-betul kredibel, bukan dari sumber orang-orang yang tidak tahu permasalahan, kemudian membuat berita-berita yang mohon maaf itu semacam berita bohong dan sebagainya. Sepanjang itu bahwa wali santri bisa mendapatkan berita yang akurat dari pengurus dari pondok pesantren, saya pikir ya tidak perlu Ditanggapin ya, nggak tidak usah perlu ditanggapi. ditanggapi. Kalau memang merasa bahwa hak-haknya dilanggar ataupun ada dugaan tindak pidana dari pihak-pihak luar, pihak-pihak di luar pengurus ataupun pondok pesantren Al Zaitun, sebaiknya ya tidak ada salahnya untuk mengambil satu langkah hukum. Misalnya dengan melaporkan terjadi adanya mungkin pencemaran nama baik atau undang-undang ITE, karena kan berita ini sudah terlanjur viral, kan begitu kan. Dan itu kalau menurut pendapat saya, itu kalau yang menyangkut pelanggaran terhadap UU ITE itu tidak perlu pengaduan, harus dari pihak berwajib itu mengambil suatu inisiatif. Dalam arti supaya tidak timbul masalah-masalah yang lebih besar di luar masalah itu sendiri. Misalnya terjadinya penghakiman ataupun terjadinya bentrok dan sebagainya. Saya pikir karena ini sudah beritanya menjadi viral, saya pikir harus ada inisiatif dari pihak kepolisian untuk melakukan langkah-langkah nyata. Atau wali santri yang merasa terganggu boleh membuat pengaduan gitu ya. Boleh, itu pengaduan juga boleh. Kalau terhadap pelanggaran undang-undang UU ITE itu tidak perlu pengaduan, polisi juga bisa bertindak tanpa menunggu adanya pengaduan. Oh, kalau ITE ya. Ya,